Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, sukses, dan semangat. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Sunardi dari Program Studi Teknik Elektro S1 Unpam yang akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari mata kuliah Dasar Elektronika. Materi pada mata kuliah ini akan dibagi menjadi beberapa video ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Adapun materi yang akan kita bahas adalah pengertian dari tegangan, arus, dan hambatan listrik. Serta kita juga akan belajar mengenai cara membaca nilai hambatan dan perhitungannya. Sahabat Ujar, setiap hari kita menggunakan listrik untuk keperluan pribadi maupun keluarga, seperti kita gunakan untuk menyalakan lampu, TV, HP, dan lain-lain. Lalu, apakah itu sebenarnya listrik? Untuk lebih jelasnya lagi, silakan disimak materi pengertian listrik, manfaat dan besarannya yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, kita akan bahas mengenai pengertian listrik. Listrik merupakan aliran elektron dan atom ke atom pada sebuah penghantar atau suatu energi yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Energi listrik ini dimanfaatkan untuk menggerakkan alat-alat elektronik seperti komputer dan lainnya yang berfungsi untuk mempermudah kegiatan atau pekerjaan manusia. Secara umum, listrik diartikan sebagai suatu daya yang muncul karena adanya suatu gesekan atau dikarenakan sebab lain dari suatu proses kimia. Listrik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik statis merupakan energi yang dikandung di dalam benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik benda tersebut dapat positif, bisa juga bermuatan negatif. Bila diperinci lebih jauh lagi, semua zat tersebut dibentuk dari sejumlah atom. Setiap atom memiliki inti atom yang terdiri dari elektron dan proton yang meliputinya. Proton bermuatan listrik positif, sementara elektron bermuatan listrik yang negatif. Listrik dinamis merupakan listrik yang bisa bergerak. Cara mengukur kuat arus pada listrik dinamis yakni dengan cara muatan listrik dibagi waktu dengan satuan muatan listrik merupakan kolom dan satuan waktu ialah detik. Kuat arus pada rangkaian bercabang dengan kuat arus yang masuk dengan kuat arus yang keluar. Itu tadi pembahasan mengenai pengertian listrik. Bagaimana? Menarik bukan? Oke, selanjutnya kita bahas mengenai besaran-besaran listrik. Dalam prakteknya, energi listrik dinyatakan dengan menggunakan besaran-besaran listrik tertentu seperti beberapa di antaranya berikut ini. Yang pertama, tegangan listrik. Tegangan listrik adalah perbedaan potensial listrik yang terjadi pada dua titik yang ada dalam suatu rangkaian listrik. Tegangan listrik dinyatakan dengan satuan volt, kemudian dihitung ataupun diukur dengan menggunakan alat ukur voltmeter. Yang kedua, arus listrik. Arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang muncul karena pergerakan elektron-elektron dalam satu rangkaian listrik yang diukur dalam satu satuan waktu tertentu. Besaran arus listrik dinyatakan dengan menggunakan satuan ampere dan kemudian diukur dengan menggunakan ampere meter. Yang ketiga,
Hambatan listrik adalah perbandingan tegangan suatu alat elektronik listrik dengan arus listrik yang melaluinya. Hambatan listrik dinyatakan dalam satuan ohm, kemudian diukur dengan menggunakan ohmmeter. Kembali lagi bersama saya dalam Ujar Unpam Mengajar. Kita akan lanjutkan pembahasan ke ilustrasi tegangan, arus, dan hambatan listrik. Untuk memahami definisi arus listrik, kawan-kawan mahasiswa dapat memperhatikan gambar sungai di samping ini. Berdasarkan ilustrasi sungai itu, air akan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Inilah yang disebut aliran air atau arus air. Sedangkan banyaknya air yang mengalir setiap detik disebut debit air. Jadi ketinggian sama, maka tidak akan terjadi aliran air karena air akan diam di tempat. Perbedaan ketinggian disebut dengan tegangan atau beda potensial. Definisi arus listrik dapat dianalogikan dengan debit air, yakni banyaknya butiran air yang mengalir dalam waktu tertentu. Arus listrik adalah banyaknya elektron yang mengalir sebagai muatan listrik dalam satuan waktu. Satuan muatan listrik Q adalah kolom, disimbolkan dengan huruf C besar, sedangkan satuan arus listrik adalah ampere dengan huruf A besar, yakni Q per T atau kolom per detik. Rumusnya dapat kawan-kawan lihat pada gambar di samping ini. Dengan I adalah kuat arus listrik, satuan ampere disimbolkan dengan huruf A besar. Q sama dengan muatan listrik, satuannya kolom dengan huruf C besar. Dan T waktu, sekon atau detik, yang mana 1 ampere adalah 1000 miliampere. 1 miliampere sama dengan 1000 mikroampere. Berdasarkan hukum Ohm, arus listrik adalah tegangan dengan huruf V dibagi tahanan R, I sama dengan V per R, di mana I adalah arus listrik dalam satuan ampere, V adalah tegangan listrik dalam satuan volt, dan R adalah tahanan atau resistansi dalam satuan ohm. Untuk lebih memahami definisi arus listrik, dapat dilihat gambar di samping ini. Garis putih putus-putus adalah aliran air pada sebuah sungai yang melewati beberapa percabangan sungai. Air akan terbagi ke setiap percabangan sungai yang ada. Warna kuning adalah batu yang menghalangi aliran air atau yang disebut dengan hambatan. Semakin besar batu, maka aliran air akan semakin kecil. Demikian juga dengan lebar sungai. Semakin kecil lebar sungai, maka akan semakin kecil air yang mengalir. Pernahkah sahabat ujar mendengar mengenai tegangan listrik? Jika dilihat dari bentuk gelombangnya, arus listrik juga ada dua jenis, yakni arus AC dan arus DC. Jika sumber tegangan listrik adalah AC atau bolak-balik, maka arus yang mengalir pun adalah arus AC. Demikian juga sebaliknya. Sahabat ujar, setelah kita bisa memahami dan menjelaskan apa itu tegangan dan arus, selanjutnya kita akan membahas apa itu hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan dinyatakan dalam satuan ohm
yang disimbolkan dengan omega. Nama lain dari hambatan di teknik elektronika adalah resistor, simbol baku dan fisik seperti yang terlihat pada gambar. Jenis resistor dibedakan menjadi dua, yaitu resistor tetap dan resistor tidak tetap. Sahabat ujar yang berbahagia, kemudian bagaimana cara membaca nilai resistor dengan kode warna atau gelang warna pada fisik resistor? Coba perhatikan tabel di samping. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba membaca nilai resistor dengan contoh gambar berikut. Cara membacanya adalah gelang pertama dan kedua digabung langsung dengan contoh gambar tersebut, yaitu biru dan abu-abu mempunyai nilai 6 dan 8 menjadi 6, 8. Gelang yang ketiga sebagai pengali, yaitu gelang ketiga dengan warna merah mempunyai nilai 10 pangkat 2 sama dengan 100, sehingga menjadi 68 dikali 100 sama dengan 6.800 ohm, atau sama dengan 6K8, atau sama dengan 6,8 kilo ohm. Gelang atau warna yang keempat sebagai toleransi, di mana contoh ini dengan warna emas, berarti mempunyai toleransi 5%. Nah, itu tadi cara membaca nilai dengan kode warna pada resistor. Selanjutnya kita coba untuk melakukan penyelesaian membaca nilai resistor dengan kode warna. Diketahui ada resistor seperti gambar di samping. Penyelesaiannya, kita mempunyai satu resistor dengan gelang warna 4 gelang. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Warna pertama dengan warna coklat. Yang kedua, warna hitam. Ya. Dan yang ketiga, warna merah. Dan yang keempat, dengan warna emas. Nah, cara penyelesaiannya, warna pertama dan warna kedua digabung menjadi satu, yaitu warna coklat yaitu adalah 1 dan warna hitam adalah 0, menjadi 1, 0. Ya, ini warna pertama dan warna kedua, dan ditambah dengan gelang yang ketiga, yaitu warna merah dengan nilai 10 pangkat 2. Jadi 10 kali 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 100 sama dengan 1000 ohm, atau sama dengan 1 kilo ohm. Nah, terus yang warna keempat ini untuk apa sebenarnya? Warna keempat adalah toleransi. Toleransi. Apa maksudnya toleransi itu? Kita perhatikan. Nilainya tadi adalah 1000, toleransi 5%. Ya, jadi adalah plus minus 5/100 kali 1000 sama dengan 50. Nah, jadi 50 itu adalah plus minusnya, ya. Jadi dari 1000 tadi plus minusnya yaitu
1000 ditambah 50 ya, sama dengan 1050 dan minusnya 1000 dikurangi 50 sama dengan 950. Nah, ini yang dinamakan toleransi. Jadi nilai batas maksimum dan nilai batas minimum. Nah, dari 1000 tadi ditambah 50 dan dikurangi 50 menjadi batas maksimumnya 1050 dan batas minimumnya 950. Nilai resistor itu dalam kondisi oke atau dinyatakan masih dalam kondisi bagus. Ya. Nah, sekian pemaparan saya cara membaca nilai resistor dengan kode 4 warna atau 4 gelang warna. Sekian, terima kasih pemaparan dari saya. Itu tadi untuk contoh pertama. Untuk lebih jelas lagi, kita coba mengerjakan contoh kedua. Diketahui terdapat resistor seperti pada gambar berikut. Nah, kita ambil contoh nilai resistor dengan nilai 1 ohm. Ini mahasiswa yang sering ditanyakan kesulitan menilai nilai resistor 1 ohm itu bagaimana. Nilai dengan gelang 4 sama. Nah, ini kesulitan biasanya ya, kawan-kawan ujar mengajar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Yang pertama kita ambil warna coklat. Yang kedua hitam. Yang ketiga emas. Yang keempat emas. Nah, seperti dari awal tadi, yang pertama dan yang kedua digabung. Coklat adalah 1, hitam adalah 0, emas adalah sebagai pengali di sini sesuai dengan tabel tadi, yaitu 10 pangkat min 1. Yang warna keempat 5%. Ya. Nah, selanjutnya yang pertama dan yang kedua tetap digabung seperti tadi. Ya. 1 dan 0 dikali 10 pangkat min 1. Ya. Kemudian dijumlah 10 kali, di mana 10 pangkat min 1 itu adalah 0,1 ya. 0,1 sama dengan 1 ohm. Nah, jadi karena kenapa? Kawan-kawan mahasiswa itu kalau ditanya dengan nilai 1 digit, 1 ohm, 2 ohm, atau 1,5 ohm, selalu bertanya. Bahkan resistor itu hanya menggunakan 1 gelang warna. Padahal di produksi, di industri itu tidak ada resistor dengan 1 warna. Jadi tetap 4 warna. Warna pertama tidak ada yang dimulai dengan warna hitam. Ya, jadi warna pertama tetap mempunyai nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Tidak dimulai dengan warna 0 atau dengan gelang yang berwarna hitam. Jadi kalau resistor itu dibaca dengan 1 digit, contohnya 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, maka warna pertama tidak boleh dimulai dengan warna hitam. Oke kawan-kawan, itu tadi simulasi cara menyelesaikan membaca nilai resistor dengan kode warna. Semoga dapat dipahami. Sahabat ujar, setelah memahami apa yang telah saya sampaikan tadi,
tentunya kawan-kawan sudah semakin memahami materi ini. Untuk lebih meningkatkan pemahaman lagi, coba kerjakan soal berikut. Diketahui terdapat resistor seperti pada gambar di samping ini. Coba kawan-kawan baca nilai dari setiap resistor tersebut. Setelah tadi kita membahas bersama tentang tegangan, arus, dan hambatan, maka dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, tegangan listrik, voltage, adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan dinyatakan dalam satuan volt. Yang kedua, arus listrik atau dalam versi bahasa Inggris disebut electric current dapat didefinisikan sebagai jumlah muatan listrik yang mengalir tiap satuan waktu. Biasanya, arus memiliki satuan ampere atau dalam rumus terkadang ditulis dengan huruf I besar. Yang ketiga, hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan dinyatakan dalam satuan ohm. Demikianlah beberapa hal yang terkait dengan listrik dan besarannya sudah saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan sahabat ujar dimanapun berada. Oke, tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Saya Sunardi undur diri. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.